Kursi. Iya. Soalnya kan nggak bisa. Tapi memang khusus untuk petani garam. Iya. Kita dari Anu mana? Oh. Siap. Sekarang bantuan-bantuan juga petani garam Itulah untuk keperluan anunya mereka. sama tarpal, terus Mesin. oh semua yang mereka butuhkan. Kita kan Di Parung Kapura kita kan asesmen Bapak. Iya, karena Asesmen. kan mereka ini kan tanya dulu, Pak, apa kamu butuh? Iya. Ini semua yang mereka minta. Jadi apa yang Jadi ku elektron Pak Leno. Lain perlu kamu gergaji le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara monitoring sekaligus launching bantuan modal usaha kelompok dampingan PKBI CMK Oxfam Kota Palu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua PKBI Provinsi Sulawesi Tengah, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah, yang terhormat Ibu yang sementara di jalan Bapak Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, sementara di kelompok dampingan PKBI CMK Oxfam Kota Palu. Koperasi nama Garata pasti maju. Garata Koperasi Garata Petani bangkit. Terima kasih, Pak. Ketua PKBI Sulawesi Tengah sekaligus selaku Ketua PMI juga Sulawesi Tengah, kepada yang terhormat juga Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di Kelurahan Palise ya, Kota Palu, yang hadir bersama kita pada hari ini. Mungkin saya laporkan saja sedikit Pak bahwa bantuan modal usaha untuk mendukung penghidupan mata pencaharian itu kita berikan kepada 4.344 KK di 33 desa dan dengan jumlah modal usaha sebesar 1.650.000 per KK. Kemudian dibantu lagi dengan pelatihan-pelatihan mulai dari pelatihan usaha sampai pelatihan usaha, dan kami dan kita akan melatih juga bagaimana pemasarannya, marketing digitalnya, nanti kita juga membuat pengemasannya. Jadi dari awal sampai marketingnya kita akan bantu supaya komprehensif bantuannya. Jadi tidak hanya dikasih bantuan begitu kemudian dilepaskan, tetapi didampingi. Makanya di setiap desa, tapi juga bermanfaat atau tidak membuat gondok dan sebagainya. Jadi kita akan membuat izinnya supaya dia terdaftar. Jadi supaya petani tadi ada apa? Ada lagunya tadi kan? Petani garam bangkit. Jadi harapannya bangkit supaya ekonominya meningkat, dan dari hasil ekonomi itu bisa menghasilkan PKBI Sulawesi Tengah sama JMK dan Oxfam itu mendukung pemerintah, Pak, mendukung masyarakat bersama-sama kita. Jadi saya kira itu laporan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Tengah selaku Ketua PKBI Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus PKBI JMK Oxfam, kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayah Lamakarate MSI, kami persilakan dengan hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu buat kita sekalian. Yang saya hormati pengurus PKBI Provinsi, ya tidak ada kepala biro sih, pengurus PKBI semua ini. Ini pengurus PKBI. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Sosial, PKBI juga, mau dikasih masuk. Ya, pembina PKBI. Kemudian yang saya hormati Pak Lurah, ya Pak Lurah dari Camat. Yang saya hormati ini para
petani garam yang ada di Talise yang sempat hadir dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Posisi saya di PKBI ini adalah Ketua PKBI Provinsi. Jadi memang kemarin PKBI ini selain organisasi lainnya di Sulawesi Tengah ini, itu salah satu organisasi yang dipercaya oleh lembaga-lembaga internasional. Jadi kalau kami dengar tadi PKBI, JM Oxfam, nah itu JM Oxfam ini, JMK Oxfam ini adalah lembaga-lembaga internasional yang kemudian bergabung bisa mendatangkan bantuan kepada kita di Sulawesi Tengah ini, tapi tidak boleh mereka langsung, harus lewat lembaga yang ada di kita. Nah, PKBI ini salah satu yang dipercaya, yang bisa mengelola, bermitra dengan mereka, mengelola dana-dana bantuan itu untuk diteruskan kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika lembaga kami ini dipercaya oleh lembaga-lembaga internasional untuk menjadi mitra dalam menyalurkan bantuan, sejak bencana alam Gaulu. Sejak bencana alam Gaulu itu yang 28 September itu, kita sudah mengelola miliaran uang untuk bantuan kepada masyarakat. Dan hari ini berkaitan dengan lanjutan lagi bencana non alam. Wah, naik ke pura tuh. Pintar di no masker pura. Aneh Gaul itu no masker, tidak aku masker. Ya toh, disuruh pakai cuci tuh, dong mau kosi pare. Pokoknya taruh ya, pai morsi ngandem kita. Sekarang pola hidup baru itu kita harus lebih sehat lagi. Kenapa? Karena virus ini nih rumah ya, corona. Ini nih rumah ya. Tiba-tiba sudah di samping rumah. Nah, kan begitu. Tapi alhamdulillah informasi terbaru yang saya sampaikan kepada kita semua, khusus untuk Kota Palu, Nabelo kurang untuk Nadua. Ya, yang di rumah sakit sekarang ini sudah sembuh semua. Domo dari rumah sakit, maupun itu sudah sembuh semua, ya sudah sehat semua. Dan untuk khusus Kota Palu tidak ada lagi yang terkonfirmasi positif, ya sudah sembuh semua. Dan kemudian untuk Sulawesi Tengah ada 128, baru 61 yang sembuh. Masih ada sekitar berapa lagi itu, masih 60-an lagi itu yang masih dalam perawatan. Tapi di Buol sana ada 53 orang positif, tapi sudah 26 yang sembuh. Labina hina sehagira Pak. Tidak ada tanda-tanda baru meke-meke na pane-pane, tidak ada. Mereka itu hanya di karantina saja, di karantina di rumah susun dan beberapa tempat, dan kemudian tinggal menunggu pemeriksaan terakhir lagi, swab lagi, ada negatif mau, dong masih kurang. Di toli-toli bertambah tiba-tiba 14 orang. Besiamuni, tapi lemuna 2. Tidak ada sakit yang seperti mungkin dirawat, tidak. Mereka semua dirawat secara mandiri di satu tempat, menunggu waktu tertentu diperiksa lagi. Insya Allah mudah-mudahan sudah sehat, Sulawesi Tengah bisa bebas dari COVID. Nah itu insya Allah mudah-mudahan. Apalagi kopi petani gara itu Pak, lihat ya COVID teman. Naik ke COVID teman, nah panik. Bagi noliu dia langsung mati. Nambah gara mati. Iya, ini mau apa? Kadang ini. Jadi kita hiper sebenarnya ini anjurkan mau kalimu mau teu gara. Jadi ayo meke-meke komi mau bahasa-bahasa. Au gara itu. Mau kalimu deh. Tahu kan bisa om bisa kide. Gitu. Nah, nalai pura nuan corona itu. Nah, tantu nalai pura. Nah, naik ke corona. Jadi makanya pintar kena sehat pura komi. Petani gara kamu gitu. Supaya kami lebih maku apa ya kebantuan sedikit. Nah rosong ini, aku nih pegu penganeh sejak awal ada bantuan. Nih mau mami kami bantu jualan hasil ini. Ya ini jadi bantuan ini dimaksudkan dalam rangka untuk memberdayakan petani garam. Karena Pak salah satu provinsi yang dalam kotanya masih ada petani garam tinggal di Palu Pak. Dan ini merapuk Palu tanah itu. Apakah jadikan, bahkan kalau perlu kita jadikan dia sebagai semacam objek wisata, ya kan ya. Jadi petani garam tetap beraktivitas, tapi lingkungannya ditata dengan baik sehingga menjadi kunjungan. Dalam kota Palu bayangkan Pak, dalam kota Pak, dalam kota garam, olah di sini sehingga produksi petani garam ini bisa lebih meningkat. Karena sekarang kalau diproduksi terlalu banyak, susah, lambat putarannya. Tapi Elmaremo pabrik pembuatan garam beriodium, mau sakura hasilnya itu bisa diambil semua oleh pabrik. Ini lagi kita dorong ya. Ini semua program-program yang kita dorong ke depan. Industri-industri olahan itu harus masuk ke kita. Nah dia garam, ada industri. Nah ini kalau ada industrinya bisa lebih meningkat lagi potensi produksi garam dan tentu secara ekonomi masyarakat bisa lebih meningkat lagi pendapatannya. Ini yang kita harapkan dan tentu saya selaku Ketua PKBI Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini melalui Bu Yoswin dan JMK Oxfam ya yang perwakilan yang ada di sini tentu pertama menyampaikan terima kasih karena ada dukungan bantuan kepada masyarakat kami yang ada di Talise. Ada beberapa desa ini kelurahan di garam yang ada di Talise
mohon nanti diterima bantuan ini untuk dimanfaatkan agar supaya bisa meningkatkan produksi kita. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan launching untuk penyerahan bantuan kepada petani garam yang tadi pada hari ini kita laksanakan, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Demikian saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya berdoa kepada Allah semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan, sehingga setiap aktivitas kita dapat dilaksanakan dengan baik. Komio petani itu masih pura, kami pemerintah bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk mencari dukungan-dukungan kepada komio semua sehingga masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tarpal akan diserahkan kepada Pak Didin oleh Pak Sekda. Oke, Pak. Oke. Saya mau mengganggu Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak kami ucapkan. Selanjutnya Pak Gadis Dinas Sosial menyerahkan skop kepada Pak Ferdi. Oke, terima kasih banyak. Pak Romli Gergaji. Oke. Terima kasih banyak Ibu, semoga bermanfaat Bapak. Terima kasih. Oke. Oke, dah. Jadi isi tabungan individu itu 1.650.000 Pak. Dan inilah yang diberikan oleh alat-alat. Alat-alat ini yang diberikan dari tabungan individu dijadikan tabungan. Kapan paling itu? Kapan paling? 39 itu. Tadi, iya. Ya. Pak, randu serang kumi, hektar tembak. Iya. Nanti Ya. Ya. Iya. Kenapa nih paling petani garam? Kami petambak garam itu supaya berkembang, mulai maju. Karena alhamdulillah dengan majunya, bangkitnya lagi untuk petambak garam ini, sekarang ini sudah ada lembaga di petambak garam, Pak. Yaitu yang tadi disampaikan sama tadi, Pak Nawir tadi. Sekarang ini sudah ada lembaga itu Koperasi Garata. Alhamdulillah sudah ada legalitasnya kami, Pak. Tambak garam menginginkan bagaimana kalau lokasi itu kita mintakan nanti sama Pak Sekda gitu. Ya mudah-mudahan Pak, harapan kami menginginkan sekali itu Pak lokasi untuk pembuatan gudang di situ, Pak. Nah, jadi kami berharap bahwa pemerintah setempat bisa mengeluarkan legalitasnya atau diibaratkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kenalan apa ya legalitasnya? Supaya saya suruh Kadis Koperasi bantu komio. Oh, sudah keluar. Jadi kalau legalitasnya sudah sah. Sah, iya. Masih berutang pangan ya, masih berutang. Jadi sekarang ini, ya. sekarang ini kendalanya Pak Sekap sebagai ketua PKBI, pembebasan lahan saja. Oh, lahan untuk gudang. Untuk gudang. Jadi kendalanya sudah ada garam, sudah ada istilahnya itu koperasinya, tapi lahannya tidak ada. Gudang. Nah, yang utama, yang kedua juga utama modal. Sekarang banyak garam kemarin itu terjadi berlimpah-limpah di meja penggaraman atau di lahan kristal, tapi tidak ada gudang. Akhirnya pas hujan hancur. Saya punya rencana mau ketemu dengan beliau Pak Wali. Iya. Pak karena rumput ini mau langkah kita ambil. Ya mau langkah mau enak, mau pula dilarang. Jadi pastikan saja begini. Pastikan saja bahwa mana suratnya itu petani garam itu yang ditujukan kepada pemerintah kota untuk permintaan fasilitasi pembangunan gudang garam. Ternyata garam talise. Garam talise paling hebat bikin singkatan itu. Itu namanya pejabat. Ini kumana apa pejabat? Rupanya penjual jagung bakar talise. Riz, mantan udah itu Riz. Jadi saya kira garam itu saya dengar tadi, dua maknanya. Garam talise dengan garam kita. Iya kan bisa garatan, garatan motor, garam tona. Drainase, oke. Jadi drainase sebelum pulang ke kantor kita lewat nanti ke sana. Itu kan programnya pemerintah kota itu sebenarnya. Tapi kalau nanti memang bisa kita support dari provinsi, biar kota yang kerja, tapi kita bantu uang ke sana untuk bangunkan punya saluran supaya tidak setengah mati lagi pemerintah kota cari uang. Amin. Besia cara.
Garata bangkit. Ya mau kemana? Nggak mau lipat. Iya, oke. Ya. Kita kan juga saluran untuk kami punya garam itu. Salurannya kita di ujung Ada disiapkan. Nero, tahu wilayah Povial ya itu tuh ada saluran. Oh iya, penting itu. Hah? Iya. Iya, siap. Apa tang? Ada. Mana Pak? Edo. Mana bantuan uang? Bantuan Perumahan. Hari rusi ngambil aku manuk kamu. apa? Ngambil tsunami. Bantuan perumahan. Iya. Itu bekas anu, Berarti zona merah. Iya. Zona merah pura memang nih Pak. Enak ke gudang lah emang Pak. Kalau hanya untuk bangunan yang tidak ada untuk pemukiman tidak apa-apa. Cuma kan tinggal mau ditanya juga kota, tata ruang kota Nah, iya, bagaimana kan? tergantung mereka itu. Itu baik kan? Tata ruang kota, petani minta gudang ini kan? Iya. Bagaimana bantunya bagaimana ini? Gimana mau dibangun? Makanya mau dilihat perencanaannya dulu di sini. Perencanaannya di sini bagaimana? Apa kan pogaram yun? Bengon hamay pogaram yun? Iya. Bengon hau pogar, hawi, pogara. Apa kita kagera sesuai dengan anu. Kamu juga baik kan kalau Mas, ini saya kasih tanggung jawab ini kepala bidang ini. Ya? Kalau nomor, bikin nomornya. Mariam. Nah, jadi kalau saya urusan nanti, kami temui ini. Kalau dia lambat kasih tahu saya. Gitu, supaya saya tahu dia kerja atau tidak. Supaya mah gaya, kalau ditata ulang gak gaya.